Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari Jumat yang mulia ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, salam sehat, kuat, dan selalu bersemangat. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, momen yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kajian pada pagi hari Jumat yang mulia ini yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Nah, di sini dimulai dengan subhana, yaitu maha suci. Tentunya yaitu subhanallah, maha suci Allah. Yaitu Isra. Isra yaitu perjalanan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, Isra, perjalanan dari Masjidil Haram yaitu di Mekah ke Masjidil Aqsa yaitu di Yerusalem. Nah, di dalam Isra yaitu perjalanan, itu yang namanya perjalanan itu tentu ada yaitu objek, ada subjek, ada waktu, ada keberangkatan, ada metode, ada tujuan. Nah, di sini subjeknya apa? Nah, subjeknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Objeknya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya yaitu malam hari. Nah, keberangkatannya yaitu ditemani oleh malaikat Jibril, dengan metode yaitu perjalanan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan yaitu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yaitu di langit ketujuh dekat singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, di sini di dalam Al-Qur'an diawali yaitu surat Al-Isra yaitu dengan subhanalladzi, subhanallah, maha suci Allah. Nah, di sini Allah menunjukkan tentang
kesuciannya, kemahaannya, yaitu yang memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya dari mana? Yaitu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nah, perjalanan ini yaitu waktunya adalah di waktu malam. Nah, dengan kajian di mana waktu malam adalah saatnya orang-orang sedang istirahat, orang-orang sedang yaitu diselimuti. Kalau di surat An-Naba itu ada kan? Jadi malam-malam itu tempat istirahat untuk diselimuti. Nah, di malam itu juga bahwa malam itu adalah waktu yang luar biasa. Apalagi sepertiga malam, waktu yang sangat luar biasa, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa melaksanakan sholat tahajud. Jadi ini waktu malam diperjalankannya. Kalau waktu siang adalah untuk berusaha, fantasiru fil wabtahu min fadlillah. Nah, di dalam perjalanan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat, yaitu ditemani oleh malaikat yang dibuat dari cahaya. Kalau manusia dari tanah. Jadi ditemani oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nah, di dalam riwayat bahwa apakah Rasulullah SAW itu dalam perjalanannya itu hanya berupa fisik saja atau psikis saja, atau fisik dan psikis. Nah, ini ada berbagai macam pendapat. Tapi kalau saya mengikuti yaitu Imam Al-Ghazali bahwa perjalanan ini dengan fisik maupun psikis. Jamaah taklim UPB yang berbahagia, Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana nabi-nabi yang lain itu tidak diberikan mukjizat sebagaimana Rasulullah SAW yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semuanya adalah memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para hamba-hamba ini. Nah, sebagian penduduk Mekah pada waktu itu ya tidak percaya, orang andel. Ketika ada berita bahwa Rasulullah SAW malam yaitu Isra Mi'raj dan ketemu dengan Allah, itu tidak percaya, tidak andel. Nah, tetapi Abu Bakar maka mendapatkan julukan As-Siddiq, itu paling percaya lebih dahulu, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu selalu benar. Rasulullah tidak pernah yaitu berbohong. Jamaah taklim UPB yang berbahagia, Isra Mi'raj terjadi yaitu pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW. Nah, tahun itu disebut dengan Amul Husni, yaitu tahun duka cita, di mana Rasulullah SAW ditimpa berbagai macam kesedihan. Ia ditinggal meninggal oleh istrinya yaitu Siti Khadijah, terus juga oleh Abu Thalib yaitu pamannya, kehilangan orang-orang yang tercinta ini, ditambah lagi permusuhan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad dakwah ke Taif, bukannya malah disambut, tapi disambit, dilempari batu, dicaci, dimaki, dihina, diejek, diusir oleh penduduk Taif. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan keadaan sedih, dalam keadaan sedih. Nah,
ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Jamaah taklim UPP yang berbahagia. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang luar biasa, tetapi ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, ini maka secara rasional tidak bisa masuk akal. Nah, tetapi kalau kita mengedepankan yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan, nah, insya Allah kita percaya. Nah, kalau tujuan katakanlah secara fisika saja, katakanlah seseorang berjalan atau naik kendaraan, katakanlah pesawat dari katakanlah Jakarta menuju ke Solo. Nah, lantas ada semut yang ada di dalam kantong seorang tersebut. Nah, terus ternyata kok pada waktu katakanlah sorenya kebalik, terus semut ketemu dengan semut yang lain. Nah, semut belum tentu percaya. Masa sih kamu hanya semut jalan aja pelan, masuk dalam waktu yang singkat sudah bisa sampai. Itu tangeh nganggo lamun. Nah, itu kan kata semut yang lain. Nah, makanya keimanan kita kedepankan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kedepankan. Dengan Isra Mi'raj, nah kita percaya. Karena semuanya yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini kenapa kok ke Masjidil Aqsa? Nah, di sini adalah tempat di mana di Palestina itu Masjidil Aqsa itu tempat lahirnya para nabi. Jadi banyak nabi yang lahir di sana. Nah, kalau dalam riwayat yang saya baca itu ada sekitar 13 nabi yang lahir di sana. Nah, makanya di sana adalah tempat yaitu mentauhidkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperkuat ketauhidan, bahwa tauhid itu sangat penting berkaitan dengan masalah akidah. Dan agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah agama tauhid, yaitu yang berkembang menuju sempurna, yaitu Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir, sebagai penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW sebagai puncak agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jamaah taklim UPP yang berbahagia. Nah, perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, yaitu di langit yang ke-7 dekat singgasana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu diberi perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, endingnya yaitu diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mendirikan yaitu sholat 5 waktu yang terdiri dari duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yaitu hanya 5 kali. Kalau menurut riwayat atau peristiwa, yaitu perintahnya 50. Nah, setelah itu ketemu Nabi Musa. Nabi Musa memberikan masukan, bahkan kalau 50 waktu umatmu itu tidak akan bisa melaksanakannya. Makanya Rasulullah SAW menghadap kepada Allah memohon keringanan itu berulang sampai 9 kali. Nah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dari Nabi Muhammad SAW hanya menjadi 5 kali. Itu luar biasa. Kalau misalnya
terapkan sampai sekarang 50 kali, wah kita tidak bisa ngapa-ngapain, ibadah terus. Baru ngapain sendiri udah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, sholat. Baru ngapain sedikit langsung udah ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? 50 kali. Ya alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Anda mendapatkan perintah yaitu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jamaah taklim UPP yang berbahagia, nah sholat ini merupakan hal yang luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya 5 waktu. Nah makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW dengan 5 waktu tersebut, mari jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai seperti dalam ungkapan subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah, karena kalau seperti itu, kita termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat akan tetapi sholatnya adalah sholat yang lalai. Nah, dan juga jamaah taklim UPP yang berbahagia, di dalam yaitu masalah sholat, itu tanha anil fahsya wal munkar, jadi bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga sholat adalah hal yang pertama kali akan ditanyakan di akhirat kelak. Awalu ma yuhasabu bihil abdu fil yaumil akhir as-sholah. Bahwa hal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu masalah sholat kita. Nah setelah sholat yang dipertanyakan baru yang lainnya, karena sholat merupakan suatu barometer di dalam kehidupan kita semuanya. Demikian, terima kasih jamaah taklim UPP yang berbahagia. Mudah-mudahan berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.